Puji Tuhan, Shalom, saudara-saudara jemaat-jemaat BIC, Shalom. 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 Malam hari ini kita sama-sama mau kembali lagi beribadah di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita sama-sama siapkan sikap kita. Kita sama-sama siapkan pikiran kita. Kita mau menghadap Allah yang luar biasa. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan, Kau adalah Allah dalam kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, Kau Allah yang luar biasa untuk setiap kami, Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sama-sama teman-teman kita mau naikkan pujian ini kembali, teman-teman. Kita sama-sama menyatakan Engkau Allah kami, Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami pikiranmu, Tuhan. selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain.
semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari saya undang teman-teman semuanya, kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, Kau tetap Allah Tuhan, apapun yang terjadi. Teman-teman yang sama-sama bangun penyembahan kita terhadap Tuhan. Nyatakan pujianmu, naikkan pujianmu untuk Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Jesus. Sama-sama katakan terjadi kembali teman-teman. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah yang luar biasa. Ini setiap kami Tuhan, anak-anakmu di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami siap memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau Allah yang disembah, hanya Engkau Allah yang ditinggikan atas setiap kami Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom sekali lagi teman-teman. Shalom, senang sekali kalau malam hari ini kita bisa kembali lagi beribadah. Kembali lagi memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang dahsyat. Yes. Mari sama-sama nyatakan, hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau.
Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, terima kasih untuk telah menjadi sosok penolong yang untuk setiap kami, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, jikalau tanpa Engkau, Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan, kami tidak bisa apa-apa, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan segenap hatimu nyatakan pujianmu kembali. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Bapa Surgawi, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenar firman-Mu. Kiranya urapan Allah akan menaungi kehidupan kami, setiap kami. Oleh Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami.
Lebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengurapi, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan berkarya bekerja. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami terima dan tertanam dalam hati kami. Dan boleh kami melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam para dewasa muda yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa malam hari ini dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini menjadi seperti benih yang tertanam di tanah yang baik dan menghasilkan buah yang bertahan sampai kepada kekekalan. Terima kasih buat kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dalam kebaktian dewasa muda para sahabat Allah. Biarlah kita semua masing-masing bertambah di dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Malam hari ini saya mau mengajak kita melihat sebuah kebenaran yang terambil dari kisah ketika para pengintai itu diutus dan kemudian kembali dengan laporannya. Mari kita membaca dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13, karena waktunya yang terbatas. Saya hanya membaca ayat 1, 2 dan kemudian ayat berikutnya. Ayat 25 dari Bilangan pasal 13. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada mereka dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya bisa dibaca sendiri karena mengingat waktu yang terbatas. Ada beberapa poin yang nanti kita bisa belajar bersama. Bagaimana laporan dari para pengintai yang sebetulnya para pemimpin dari setiap suku. Jumlah mereka 10 orang. Jadi kita bisa berkata ini hasil pengamatan dan laporan yang disampaikan 10 orang versus 2 orang. Jadi kita bisa melihat bahwa apakah pendapat dan pengamatan, keyakinan dari kelompok yang lebih besar, rombongan yang lebih besar selalu benar? Ternyata tidak juga ya. Jadi tetaplah percaya bahwa kebenaran tetaplah kebenaran meskipun disampaikan oleh seorang, 2 orang berhadapan dengan jumlah yang lebih banyak dan yang lebih besar. Nah, apa yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini adalah hidup tangguh karena beriman teguh, dan berharap melalui kebenaran ini kita mampu bersyukur di tengah tantangan hidup yang makin hari tentu saja makin berat dan kompleks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun juga kehidupan sebagai orang beriman yang mengasihi Tuhan di tengah dunia di mana semua semakin merosot. Dan kemudian tentu saja mampu menghayati bahwa hidup ini adalah sebuah penugasan dari Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita di bumi bukan suatu kebetulan, bukan sebuah ketidaksengajaan, tetapi Tuhan mengutus kita untuk satu tugas dan mengerti serta memahaminya, bahwa perjalanan hidup kita di bumi yang singkat ini adalah sebuah penugasan dari Tuhan, akan memampukan kita untuk menghayati dan berkemenangan, tidak pernah membiarkan tantangan menghalangi kita dan menghentikan langkah kita sampai pada langkah yang terakhir. Dan yang kemudian berharap kita semua juga menjadi seorang yang makin setia melayani Tuhan, makin setia dalam mengiring Tuhan. Itulah yang saya harapkan kita bisa menerimanya dan menjadi berkat buat kita sekalian. Saya dapati bahwa sikap dari 10 pemimpin yang menyampaikan laporan kepada Musa, Harun dan segenap bangsa itu dilandasi oleh hal-hal yang membuat mereka
menyampaikan berita seperti sebuah pesan yang bukan mendatangkan manfaat, tetapi merusak dan menghancurkan keyakinan, keberanian, langkah bergerak maju akan menjadi sebuah langkah yang terhenti karena apa yang mereka sampaikan. Mungkin kita bisa menemukan lebih banyak, tapi saya mendapatkan setidaknya ada 5 penyebab sikap yang negatif dari para pengintai, dan kemudian ini tertular kepada rakyat banyak. Yang pertama, penyebabnya adalah mereka fokus kepada diri sendiri yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kita bisa membaca di dalam pasal 13 ayat 28 itu, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enok telah kami lihat di sana. Jadi mereka melihat apa yang di depannya sangat besar dan membandingkan diri mereka. Tentu setiap orang punya kelemahan dan kekurangan, tetapi membesar-besarkan masalah akan membuat Tuhan kita kecil, iman kita kecil, dan keberanian untuk melangkah semakin sirna. Penyebab yang kedua, terlalu membesarkan masalah. Jangan membiasakan diri untuk membesar-besarkan masalah, karena itu akan merampas apa yang menjadi modal dalam hidup kita untuk terus berjalan maju, menyelesaikan tugas Tuhan. Ini seperti gambar singa yang gagah, Raja Rimba itu. Ketika melihat dalam cermin, dia tidak bisa melihat dirinya sebagaimana adanya, tapi yang terlihat di cermin adalah seekor kucing yang ketakutan. Ketika kita membesar-besarkan masalah, ketika kita fokus kepada diri kita dan bukan kepada Tuhan, bisa terjadi kita mengalami hal-hal yang seperti ini. Yang ketiga adalah terlalu khawatir akan hal-hal yang belum terjadi. Ayat 31 mengatakan seperti itu. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Kita tidak dapat. Tidak mungkin. Ada banyak hal-hal yang negatif yang mereka lontarkan. Mereka lupa bahwa Tuhan menyuruh mereka melalui Musa. Tuhan menjanjikan negeri itu untuk mereka diami, miliki sebagai tanah warisan jauh sebelum mereka ada, kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi ketika mereka harus menerima, ketika mereka akan menerimanya, ketika mereka lah generasi yang dijanjikan Allah untuk menempati tanah perjanjian, mereka membayangkan hal-hal yang begitu menakutkan, sangat khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi. Dan sebagian orang meyakini bahwa kekhawatiran mungkin 70-80% katanya tidak pernah terjadi. Terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi dapat membuat kita tidak pernah melangkah. Dan mereka lebih percaya kepada hoax. Apa yang disampaikan oleh para pengintai ini meracuni iman dari bangsa Israel. Kalau kita berkata hoax di negeri kita, di dunia media sosial, telah merusak banyak hal yang baik dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Maka jauh sebelumnya hoax itu telah ada. Ketika orang menyampaikan kabar yang hanya dilihat dari satu sisi, ingatlah bahwa setengah kebenaran bisa menjadi sebuah dusta. Kebenaran haruslah tetap kebenaran. Jadi mereka sangat percaya. Mereka lebih percaya. Mereka termakan apa yang disampaikan oleh para pemimpin yang 10 orang itu. Dan yang kelima adalah mereka tidak mau percaya akan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan menjanjikannya. Tuhan telah membuka kesempatan bagi mereka. Yang perlu bagi mereka adalah melangkah, mentaati Tuhan yang menuntun mereka dengan tiang awan di siang hari,
dengan tiang api di malam hari, penyertaan yang dahsyat, tanda-tanda mujizat yang Tuhan nyatakan kepada penguasa Mesir, ternyata tidak cukup membuat mereka meyakini bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Ini bukan sekedar keinginan Musa dan Harun atau keinginan mereka sendiri, tapi ini rancangan Allah untuk mereka mendiami negeri yang Allah janjikan kepada nenek moyang mereka. Kadang-kadang kita tidak mau melangkah karena banyak alasan. Di antaranya seperti para pemimpin ini. Ingatlah bahwa gerutuan, persungutan menjadi sebuah perkataan yang memberontak terhadap otoritas Tuhan. Mungkin orang berkata, bagaimana mungkin? Menggerutukan adalah sebuah respon saya terhadap situasi dan kondisi yang saya alami. Tetapi itu bisa menjadi sebuah sikap yang memberontak terhadap Tuhan. Gerutuan seolah-olah Tuhan salah menuntun. Tuhan tidak sanggup melakukan janji dan kehendaknya. Jadi hati-hati ketika kita mulai menggerutu. Karena Yudas dalam suratnya yang cuma 1 pasal itu mengingatkan. Orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang hidupnya, itu bukan sebuah sikap yang baik. Dan Allah tidak suka dengan sikap seperti itu. Ulangan pasal 1 ayat 34 mengatakan seperti ini. Baik juga kalau kita membacanya. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Mengerikan ketika Tuhan menjadi murka karena sikap kita yang keliru. Ini bukan sekedar pendapat saya, ini bukan sekedar ungkapan hati saya yang bimbang dan takut atau enggan melangkah, tapi ini telah menyentuh bagian dari otoritas Tuhan. Sehingga Alkitab berkata Tuhan murka mendengar gerutumu, dan dia bersumpah. Dalam ayat berikutnya dikatakan tak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali, ya, kalau kita membaca ayat 35. Tidak seorang pun dari angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikan kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb dan Yefune. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Kita bisa menggarisbawahi kalimat ini. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat 2 orang yang juga pemimpin dari suku mereka, yaitu Kaleb dan Yosua. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dalam hidup mereka. Ini pun ketika mereka berusia kira-kira 40 tahun. Mungkin inilah juga yang membuat orang berkata, life begin at 40. Ketika 40 tahun bagi sementara orang sudah mulai memasuki usia setengah baya. Tetapi percayalah bahwa meskipun usia bertambah, tapi manusia batin kita terus bisa dikuatkan. Kalau kita membaca kesaksian yang akan datang dari Kaleb ketika dia datang kepada Yosua, setelah peristiwa 40 tahun berlalu, dia berkata, sampai hari ini, setelah 40 tahun yang lalu, aku masih tetap kuat. Itu sebuah hal yang luar biasa. Di tengah keadaan yang sukar dan sulit, mari kita tetap meyakini penyertaan Tuhan sebagai sebuah hal yang pasti bagi kita yang mengasihi dan yang mau berjalan bersama dengan Dia. Mereka memiliki respon positif, sepenuh hati mengikuti Tuhan. Kata ayat yang ke-36. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan.
Jangan pernah ragukan Tuhan yang menuntun kita dari hari ke hari. Ikutlah Tuhan. Setialah kepadanya dengan sepenuh hatimu. Karena apa saja yang setengah hati tidak pernah menghasilkan hasil yang baik. Orang yang belajar setengah hati, bekerja setengah hati, melakukan kewajibannya setengah hati, itu hanya menghasilkan sebuah yang sekedarnya saja. Pengiringan yang sekedarnya, pelayanan yang sekedarnya, karya sehari-hari, hasil pekerjaan yang sekedarnya. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ketika kita melakukan tugas kita dalam sehari-hari, lakukanlah dengan segenap hati. Itu akan memuliakan Tuhan dan menghasilkan hasil yang baik. Mereka adalah orang yang memiliki semangat yang menyala. Dikatakan dalam ayat 38, berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Saya baru tahu bahwa Ciayu itu adalah berarti secara harafiah. Itu berapa waktu yang lalu ketika peristiwa Wuhan. Beri minyak. Ya. Ciayu. Mungkin kita melafalkannya dengan cepat. Ciayu. Tapi itu maksudnya memberi minyak, memberikan semangat. Jangan kendor. Ini juga sesuatu yang perlu kita miliki dalam hidup. Semangat. Tentu saja tidak dibangun di atas kepercayaan diri, tetapi dibangun di atas dasar keyakinan bahwa Tuhan Allah yang berjanji menyertai kita, ada di dalam kita, dan Dia mau kita melangkah bersamanya tiap-tiap hari. Semangat yang menyala, itu sesuatu yang tidak boleh hilang. Bahkan ketika kita ada dirundung oleh situasi yang berat, biarkanlah Roh Kudus membangkitkan kembali terus menerus semangat itu di dalam hidup kita. Haleluya. Dan tentu saja perlu memiliki iman dan harapan. Ketika seorang kehilangan imannya kepada Tuhan, maka dia kehilangan landasan yang paling kokoh dalam mengiring dan melayani Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 berkata iman adalah dasar. Bahkan jika kita tidak memiliki alasan, harapan, dasar yang kuat, iman bisa menolong kita untuk mempercayai. Bukan dengan pandangan mata, bukan dengan indera kita, tetapi dengan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tidak sedikit orang mengiring Tuhan berdasarkan ekspresi perasaannya. Oh, Tuhan ada di sini, hatinya gembira, hatinya begitu bersuka cita. Lain hari dia berkata, doa saya kering karena saya tidak merasa Tuhan hadir. Entahkah kita merasa atau tidak, Tuhan lebih besar dari perasaan kita. Sejujurnya seringkali perasaan kita justru menghalangi untuk iman kita berkembang. Bangun diri kita, iman kita bukan di atas dasar perasaan, tetapi di atas firman Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan berkata langit bumi akan berlalu, tapi firman Allah tidak pernah berlalu. Harapan yang hilang dari hidup seseorang akan membuat orang yang hidup menjadi seperti mati. Tidak sedikit orang yang ada bergumul dalam sakit penyakit yang hebat, tapi harapan akan hidup membuat dia bertahan, dan pada akhirnya Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Bandingkan dengan orang yang sementara hidup dalam kesulitan dan tantangan, tapi dia tidak memiliki secuil pengharapan yang dipertahankan, tidak mengembangkan harapannya kepada Tuhan, bisa saja dia kehilangan kekuatan menjalani hidup ini. Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 berkata seperti ini, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi ini akan menghentikan orang
sehingga tidak pernah melangkah. Kenapa? Karena terlalu memperhatikan hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan. Itu bisa perasaannya. Kalau hari ini mendung, dia bisa berkata, oh mendung, nanti saja, siang saja. Siang terlalu terik, oh nanti saja. Sore tapi kemudian sudah menjadi malam. Dia kehilangan kesempatan yang Allah bukakan, yang Allah berikan kepadanya. Ingatlah bahwa kekhawatiran berlebihan bisa dipakai iblis untuk membunuh iman orang percaya. Kementerian Kesehatan memberikan kepada masyarakat umum orang Indonesia ada stresor yang bisa membuat orang mengalami tekanan, baik itu secara fisik, yaitu ketika kondisi fisik seseorang yang lemah itu bisa menjadi sebuah tekanan yang kuat sehingga orang mengalami stres. Dan itu ternyata bisa terjadi bukan semata-mata secara psikologi, tetapi rasa nyeri, kelelahan fisik maupun penyakit yang menyebabkan orang mengalami tekanan. Ini juga bisa menjadi sebuah stresor yang membuat orang kehilangan imannya, kehilangan sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Dan stresor yang kedua secara psikologi tentunya, di mana kondisi kejiwaan membuat seorang mengalami stres. Penyebabnya beragam, bisa berupa patah hati kalau anak muda, konflik di dalam rumah tangga, konflik di tempat kerja, bahkan mungkin juga dalam pelayanan. Untuk beberapa orang ada dendam yang tersimpan dan dia tidak pernah memberikan kepada Tuhan untuk Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Dia lebih menyukai untuk menyimpan dendam atau rasa kecewa yang begitu dalam sehingga dia mengalami tekanan. Dia di dalam Tuhan, melayani, mengiring Tuhan sekian lama, tapi tidak sedikit orang-orang mengalami luka yang tidak mau disembuhkan. Iri hati, itu juga sesuatu yang berbahaya. Bukan membuat orang maju, meskipun itu bisa memacu orang untuk bergerak maju, tapi iri hati dapat menghancurkan ketangguhan hidup orang. Dan dia bisa berkata, Tuhan tidak adil bagi dia. Atau juga konflik-konflik batin yang lainnya. Dan stresor secara sosial budaya, ini kita juga bisa melihatnya. Baik, ada beberapa saran praktis buat kita para sahabat Allah malam hari ini. Yang pertama, mari kita fokus menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah setiap hari. Saya senang membaca Matius pasal yang ke-6 ayat 33 ini dari versi bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Karena metode dari bahasa Indonesia masa kini atau dalam versi yang lain Contemporary English Version menerjemahkan bukan huruf per huruf tetapi mengartikan apa yang dimaksud. Ingatlah bahwa penulis Alkitab, penutur Alkitab itu hidup pada masa yang jauh dibandingkan kita. Ada kesenjangan waktu, budaya, bahasa, sastra dan sebagainya. Dan ketika ini diterjemahkan dalam kehidupan kita di masa kini, maka pengertian carilah kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Ketika Allah memerintah atas hidup kita, maka kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Dan lakukanlah kehendaknya. Tentu saja jika Allah yang memerintah atas hidup kita, Dia menjadi Tuhan dan penguasa satu-satunya, maka kita akan menaklukkan keakuan, ketakutan dan semuanya di dalam kita. Menaklukkannya kepada kehendak Allah, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga janji yang luar biasa itu boleh berlaku. Maka semuanya yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Mari kita terus-menerus berusaha supaya Allah memerintah dalam hati kita, atas hidup kita, atas setiap keputusan kita.
Bahkan ketika kita tidak merasa nyaman, biarkan Allah terus memerintah dalam kehidupan kita. Yang kedua, fokus melihat kebaikan dan anugerah Tuhan. Ini membuat seorang jadi tangguh dalam hidup. Mungkin kita bisa menemukan banyak kelemahan, kekurangan dalam diri kita, orang tua, pasangan kita, saudara kita, rekan sekerja kita. Dan ketika kita semakin menggali, semakin mendalami kelemahan dan kekurangan diri kita maupun orang lain, maka hasilnya bukan menjadi semakin kuat, tapi kita bisa menjadi semakin lemah. Bukan berarti kita tidak mengevaluasi. Kita perlu mengevaluasi diri atas sesuatu yang kita kerjakan. Ketika kita merenungkan diri kita dalam saat-saat teduh bersama Tuhan, maka kita bisa mengevaluasi supaya kita bisa memperbaikinya. Tetapi kalau kita hanya fokus kepada kelemahan dan kekurangan kita, kita tidak bisa melihat kebaikan dan anugerah Tuhan yang jauh lebih besar daripada kelemahan dan kekurangan kita. Pemazmur mengatakan dalam pasal 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bahkan dalam ayat 26 dikatakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Lihatlah kepada kebaikan dan anugerah Tuhan. Bukan saja tentang kita di generasi ini, tapi juga bisa melihat sampai ke depan. Kalau kita memberikan sebuah teladan yang baik, hidup yang bergantung kepada Tuhan, mengasihinya, maka itu menjadi sebuah warisan yang sangat berharga untuk generasi setelah kita. Sehingga kita bisa memandang seperti pemazmur juga. Orang-orang benar tidak pernah ditinggalkan. Anak cucunya dipelihara Tuhan, bahkan bisa menjadi berkat buat orang lain. Pernah disampaikan silsilah dari orang-orang yang dimulai dari seorang pria yang hidupnya rusak, menolak Tuhan, dan kemudian dari garis keturunan pohon keluarganya ini menghasilkan banyak orang-orang yang jahat, yang tidak berguna bagi sesama, dan seterusnya. Tapi dari seorang pria yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, maka muncul orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa, bagi banyak orang, bagi masyarakat, bagi bangsanya. Ketika kita fokus kepada kebaikan dan anugerah Tuhan, Tuhan memelihara kita melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Yang ketiga adalah fokus membangun hubungan dengan Tuhan. Satu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan seorang diri. Tidak ada pembimbing, tidak ada pembina, tidak ada gembala jemaat, tidak ada pemimpin yang selama ini mengayomi kita, menjadi mentor bagi kita. Bahkan jika dalam keluarga ada waktunya suami sebagai kepala keluarga tidak lagi bisa mengayomi istri dan anak-anaknya, tapi tiap pribadi harus berdiri di hadapan Tuhan. Itu sebuah kepastian. Bayangkan jika seorang selama hidupnya di bumi tidak membangun hubungan dengan Tuhan, betapa berbahaya dan mengerikannya kehidupan orang yang imannya sangat bergantung dengan orang lain. Kalau bukan pemimpinnya, kalau bukan mentornya, kalau bukan gembalanya dan seterusnya, dia tidak mau bergerak maju. Ingatlah bahwa Tuhan tidak punya cucu. Setiap orang yang percaya dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Entahkah dia adalah seorang remaja, seorang pemuda, orang dewasa, bahkan kanak-kanak. Ketika 12 tahun ke atas seorang bisa meresponi janji Allah, panggilan Allah, sehingga dia menyerahkan hidupnya, dilahirkan baru dalam kerajaan sorga, maka dia menjadi anak Allah. Statusnya dalam keluarga mungkin dia seorang cucu, seorang anak, tapi di dalam kerajaan sorga
setiap orang yang percaya dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Artinya adalah setiap orang punya akses langsung dengan Tuhan sebagai Bapanya. Dan Tuhan ingin setiap orang bergantung kepadanya. Satu-satunya pengantara yang hidup dan berkuasa adalah Yesus Kristus. Kalau Tuhan memakai pemimpin rohani, gembala, para mentor kita, maka mereka ada tempatnya. Jangan karena tidak ada mereka, atau karena mereka lemah atau tidak hadir, maka kemudian kita tidak bergantung kepada Tuhan. Biasakan diri untuk membangun hubungan dengan Tuhan, sebab itu sesuatu yang seharusnya. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Teladanilah Henokh, Nuh, Abraham, Daniel, Daud, Paulus, Yohanes, dan semua orang saleh di sepanjang zaman. Orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Bisa seseorang dimulai, diawali karena ada orang mengajaknya, tapi sesudah itu dia harus bergantung kepada Tuhan lebih dari kepada siapapun juga. Terakhir, bertindak dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Segala apa yang kalian lakukan atau katakan haruslah dilakukan dan dikatakan atas nama Tuhan Yesus. Mengapa? Karena ketika kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam pergumulan, maka kita ada di dalam bagian dari janji-janjinya. Ketika seorang bertindak dalam nama Tuhan, tidak mungkin dia sembrono dan melakukan hal-hal yang salah. Jadi ini sebuah cara untuk menjaga kita tetap ada di dalam koridor hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan bersyukurlah kepada Allah Bapa untuk apa yang dilakukan Yesus bagimu. Ada banyak hal yang telah dilakukannya dalam hidup kita. Dan itu sudah cukup untuk kita selalu bersyukur kepada Allah. Meskipun saat-saat ini ada doa yang belum terjawab. Ada pergumulan-pergumulan yang harus tetap kita pikul. Tetapi yakinlah bahwa kebaikan Allah dan apa yang telah dia perbuat di kayu salib bagi kita sudah lebih dari cukup untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Inilah komitmen kita sebagai orang yang mengerti kebenaran, untuk selalu bersyukur dengan keberadaan kita sekarang. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Di tengah pandemi, di tengah situasi yang tak pernah terbayangkan 3 tahun yang lalu. Ketika orang punya rencana-rencana yang baik dalam bisnisnya, dalam pelayanannya, dalam hidupnya, dalam studinya, kemudian diperhadapkan dengan pandemi yang mengglobal, maka banyak hal yang berubah. Tapi percayalah, Tuhan pelihara dengan sempurna anak-anaknya. Dan anjuran saya adalah bersaksilah atas karya Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi berkat dan menuntun orang datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para sahabat Allah untuk juga menjadi sahabat orang-orang berdosa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya melalui kehidupan para saudara, Tuhan menolong dan menyelamatkan orang lain. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkatilah saudara-saudaraku, para sahabat Allah, dalam kebaktian dewasa muda malam hari ini. Biarlah benih itu tertabur di tanah hati kami yang subur dan menghasilkan buah. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati para pembina, berkati semua rekan-rekan sepelayanan, sehingga kehidupan kami semua boleh menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat di tengah kehidupan sekarang ini. Bagi Tuhanlah hormat, kemuliaan, dan kebesaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan, teman-teman. Amin. Amin. Berikut akan saya bacakan beberapa informasi dari BIC, pengumuman dari BIC. Yang pertama, seluruh kegiatan BIC
akan disampaikan melalui sosial media BIC. Jadi teman-teman yang belum tergabung dalam WA-nya BIC, grup BIC, boleh langsung bergabung juga nih karena semua kegiatan akan diinformasikan melalui grup. Untuk kegiatan pertemuan Komsel secara fisik masih diliburkan, tapi apabila teman-teman mengadakan Komsel secara online diperbolehkan. Jadwal doa puasa dan doa puasa BIC pada hari Selasa dimulai hari Senin malam nih, jam 10 malam sampai dengan Selasa jam 3 sore. Terus teman-teman jangan lupa follow sosial media kita, ada Instagram, ada YouTube, dan ada Facebook. Bagi teman-teman yang ingin memiliki pergumulan doa dan membutuhkan bantuan doa, bisa langsung aja nih menghubungi kontak-kontak di bawah ini nih. Dan jangan lupa terakhir nih teman-teman, COVID new normalnya dijaga untuk maskernya tetap dipakai, social distancing, dan yang lain-lainnya. Jaga kebersihan juga teman-teman. Oke teman-teman, mari kita menyelesaikan ibadah kita. Sama-sama angkat tangan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat malam rekan-rekan BSI. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Rekan-rekan BSI, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, di mana Engkau telah memimpin kebaktian kami pada hari ini, dari awal sampai akhirnya. Bapa, Engkau juga kiranya memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau juga memberkati kesehatannya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, di mana Engkau yang selalu memberkati pimpinan BSI, Bapak Beni Hira dan keluarga, yang selalu begitu giat Bapak untuk melayani Engkau. Bapak, Engkau juga memberkati dia Bapak, dalam setiap usahanya, dalam setiap mata pencariannya, dalam kesehatannya, dalam keluarganya, Engkau juga selalu memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak, terima kasih juga Bapak atas kebaikan-Mu, di mana Engkau juga selalu memberkati rekan-rekan BSI, di mana mereka berada, Engkau yang selalu memimpin. Bapak, mungkin ada yang sakit, Engkau juga beri kesembuhan. Mungkin ada yang punya masalah, Engkau memberi mereka jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Bapak. Rekan-rekan BSI, mari kita menerima berkat dari Allah Bapa. Kita mengangkat tangan. Rekan-rekan BSI, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, berkat badani dan berkat rohani selalu tercurah buat kita semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.